Kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, ingat. Melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati. Dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelas ya? Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi. Awas hati-hati, hidup dengan Nabi, melihat Nabi. Dihidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Dan abu-abu yang lainnya, kan? Yang tidak beriman kepada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi, atau kemudian dia melihat Nabi. Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman kepada Nabi. Awas, hati-hati. Hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Cuman sayang, imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat. Ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah Al-Kadzab. Beriman pada Nabi, gak tanggung-tanggung. Nabi wafat, ngaku Nabi. Saya Nabi baru sepeninggal Muhammad SAW. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pun punya surah Al-Fil namanya. Al-Fil, khurtumuhu tawil. Sama semua, il. Tapi gak ada maknanya. Al-Fil, gajah. Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Gak ada isinya. Tapi kalau bicara fasih, kalimatnya fasih, ujungnya i saja dalam bahasa Arab. Di keindahan di Arab itu, kalau Anda bisa menyusun kata, ujungnya sama semua. Indah itu. Makanya Al-Quran turun, indah ujungnya, sama dibaca pakai riwayat apapun, sama ujungnya. Indah, tapi formulasinya tidak seperti buatan manusia. Misal, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca orang Palestina, dibaca orang Syria pakai imalah jadi wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Indah. Tapi formulasinya nggak seperti formulasi manusia. Karena manusia saat bikin syair itu, dia punya rumusan formula disebut dengan bahr namanya. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Kalau bukan dari Allah, mustahil seperti itu. Silakan cari-cari. Dan dia nggak bisa dibaca dengan rumus syair. Nggak bisa. Madid, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun, mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ilatun. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada'i. Wajaba syukru alayna mada'alillahi da'i. Tala'al badru alayna. Madid. Quran gak bisa dibaca pakai seperti itu iramanya. Karena itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang gak ada baca wadduha pakai itu. Wadduha wal laili idza saja. Ada yang baca begitu? Tidak ada. Nah, makanya kalau Anda kemudian mengaji kepada Al-Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Nah, inilah tuntutan-tuntutan yang disebut dengan syair namanya. Zaman Nabi SAW diajarkan pada para sahabat, teman-teman sekalian, Al-Quran itu sahabat. Ya, baik. Ada lagi yang paling menarik. Hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dibawa sampai wafat, cuma imannya bermasalah. Sampai-sampai ketika akan wafat, Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Sampai dalam hidupnya, maaf, hidupnya begitu menyusahkan, matinya begitu kolokan. Siapakah orang itu? Hati-hati melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik, sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya, la takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Itu kisah seorang munafik. Jadi kalau sholat di masa hidupnya, sholatnya di belakang Nabi. Saat pertama, Anda bayangkan. Di belakang Nabi sholatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Tuh si Muhammad SAW.
Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini, datang dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid, itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniatkan masjid, diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah. Perang Uhud, orang dah pada berangkat, alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit. Dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak. Mati nanti kita. Ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi, desersi Anda bayangkan. Gara-gara orang ini. Ya, sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Satu lagi mengatakan, minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka. Yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu. Bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan, bukan. Ya, diambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Maidah, insyaallah kemudian kita akan bahas itu. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah, tapi anaknya baiknya luar biasa. Sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Berikan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya. Dibacakan doa oleh Nabi, dibawa, nyampe ke sana. Bapak, ya abati. Nabi titip salam, nih bawa air. Dibawa, dia langsung dilemparkan ke tembok. Bahasa kita lemparkan lah. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekarat dia. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Ya. Saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi izinkan saya penggal kepalanya nih. Saya pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi, jangan Umar, cuman jubah nggak apa-apa. Pakaikan, kemudian wafat menggunakan jubah Nabi, tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan.